Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dan rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Ismail, dibawalah Yusuf ke Mesir. Dan Potifar, kepala pengawal Raja Firaun, membeli Yusuf dari orang Ismail itu. Yusuf tidak merasa kesepian atas perbuatan kakak-kakaknya sehingga harus menyingkirkan Yusuf. Dan Yusuf harus berada di tempat yang asing yang jauh dari keluarganya. Karena Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga dia selalu menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Potifar melihat bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf, sehingga Yusuf mendapat kasih Potifar, dan Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf. Yusuf seorang yang elok parasnya, sehingga istri Potifar tertarik akan ketampanan Yusuf. Dan istri Potifar mulai menggoda Yusuf agar Yusuf bisa tidur bersamanya. Namun Yusuf menolak dan mengatakan, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Tetapi istri Potifar hari demi hari membujuk Yusuf, namun Yusuf selalu menolaknya. Sehingga suatu hari, ketika di dalam rumah itu hanya Yusuf dan istri Potifar saja, istri Potifar merayu Yusuf dan memegang bajunya. Namun Yusuf menolaknya dan meninggalkan bajunya itu di tangan istri Potifar. Apa yang dibuat Yusuf membuat istri Potifar marah, sehingga istri Potifar memfitnah Yusuf dan memutarbalikkan fakta. Sampailah cerita tersebut kepada Potifar, dan Potifar sangat marah sehingga Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, tema kita pada saat ini yaitu hidup adalah pilihan, menentukan iman kita. Di dalam kehidupan kita akan menjumpai masa-masa sulit. Kita bisa memilih terus terpuruk atau bangkit dan berjuang. Kisah Yusuf mengajarkan kita banyak hal.
Di saat usianya masih sangat muda, dia harus diperhadapkan oleh kebencian saudara-saudaranya sehingga mereka menjualnya. Apakah Yusuf kecewa? Pasti Yusuf merasakan hal yang sama dengan kita rasakan ketika kita berada di situasi seperti Yusuf. Namun, Yusuf bangkit dari keterpurukan yang dia alami sehingga dia dipercayakan untuk tinggal di rumah Potifar yang besar, dan dia diberikan kekuasaan sepenuhnya oleh Potifar atas rumahnya itu. Kehidupan Yusuf tidak mulus-mulus saja. Ketika dia diberikan kekuasaan oleh Potifar, Yusuf mendapat kesulitan, yaitu istri Potifar. Istri Potifar memfitnah dia sehingga membuat Potifar marah dan memasukkan dia ke dalam penjara. Disinilah kita belajar pilihan hidup yang dipilih oleh Yusuf. Ketika Yusuf memegang kekuasaan yang diberikan Potifar kepada Yusuf atas rumahnya, bisa saja Yusuf menyalahgunakan kepercayaan Potifar dengan dia meniduri istri Potifar, tetapi tidak dengan Yusuf. Kepercayaan yang diberikan Potifar dipegang teguh oleh Yusuf. Bahkan Yusuf tidak mau melakukan kejahatan besar itu dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf memilih untuk pergi dan meninggalkan istri Potifar. Namun, karena istri Potifar memfitnah Yusuf, Yusuf akhirnya dipenjara. Sungguh dahsyat iman Yusuf diuji. Tetapi karena Yusuf takut akan Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Saudaraku, iblis tidak akan pernah diam melihat manusia baik-baik saja. Berbagai cara iblis akan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Iblis akan bersuka cita ketika rencana jahatnya berhasil. Namun, semuanya itu kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh taat kepada Allah? Allah selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Bukan berarti tangannya tidak cukup kuat untuk mengangkat kita apabila kita terus terpuruk dalam persoalan hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa mulai bekerja di dalam kehidupan kita jika kita tidak mempercayai Tuhan? Saudaraku, bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan terus mempercayai Allah. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Maka dengan demikian, kita akan melihat bagaimana karya Allah yang sempurna. Seperti Yusuf, dia menerima fitnah atas dia menerima kemarahan Potifar, sampai dia rela dipenjara, karena dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Iman dan ketaatan Yusuf membuat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di dalam penjara pun, penjaga penjara mempercayai Yusuf, karena Yusuf melakukan yang terbaik di dalam tugas apapun yang diberikan kepadanya. Hidup ini bisa membuat kita terombang-ambing, bahkan mengalami ketidakadilan yang kejam. Tetapi ketika kita bisa belajar dari iman Yusuf,
Jika kita tetap dekat dengan Allah melalui doa, sungguh-sungguh melakukan yang benar di mata Allah, dengan demikian kita memberi Tuhan kesempatan untuk bekerja di dalam kehidupan kita dan untuk memberkati hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpahi di dalam hidup kami. Kami mau berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang Engkau selalu sediakan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar dari kisah Yusuf yang hanya mau taat kepadamu. Kekuasaan terkadang membuat kehidupan kami hancur karena kami menyalahgunakannya. Kami membuka celah untuk iblis merusak hidup kami karena kami tidak mau taat kepadamu. Ampunilah kami Tuhan. Saat ini kami mau taat akan Engkau dan berupaya lebih keras lagi untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan, dan lindungilah kami agar segala roh jahat tidak berdaya lagi di dalam hidup kami, melainkan kemuliaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.